Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Sholahul Amri dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mulia dan tidak tertandingi kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innad dina indallah. Jadi agama ini disandarkan langsung kepada Allah. Innad dina indallahil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita semua agar kita berharap disertai dengan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya untuk sampai pada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, karena hanya ketakwaan yang bisa menjadi bukti dan sebagai kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah mulia dan tidak tertandingi kemuliaannya. Karena bicara ketakwaan adalah berbicara tentang gambaran jiwa di mana sampai pada kebahagiaan, sampai pula kepada kemuliaan, dan sampai pula pada keselamatan. Sehingga tolak ukur ketakwaan bukan yang lain, tetapi tolak ukur kemuliaan yang kemudian menjadi tujuan kita masing-masing. Dan itu keadaan jiwa yang bisa kita rasakan masing-masing adalah sampainya kepada kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan yang dimunasabahkan, disandarkan kepada sesuatu yang lain. Tidak ada kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan yang ditunjang dengan hal-hal yang lain kecuali hanya ditunjang dan lahir dari ketakwaan. Karena hanya inilah yang kemudian bisa menjadi bukti kebenaran tentang kemuliaan luhurnya Islam yang tidak tertandingi.
Maka ketika kita melihat sosok baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat sebagai rasul, menggambarkan jiwa yang paling bahagia, paling mulia, paling selamat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita bukan karena Rasulullah itu punya kerajaan yang luas, kekuasaan yang luas, bukan karena secara zahir punya harta yang banyak. Bahkan Rasulullah orang yang pendengarannya sampai kepada kolamnya Allah. Wa kana yasma'u sariral qalam. Tetapi Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah untuk menyatakan di hadapan para sahabat khususnya dan umumnya kepada umat, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sampaikan Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia. Manusia yang tidak ditunjang kemuliaannya dengan embel-embel kekuasaan, harta dan ilmu yang luas. Merupakan akidah bagi kita semua para hadirin bahwa Rasulullah paling a'lamnya, paling tahunya, paling fahamnya terhadap apa yang disampaikan Allah. Tetapi Rasulullah tidak dominan untuk kemudian terlihat istimewa karena keilmuannya, tidak istimewa karena besarnya pengaruh kekuasaannya. Inilah uswatun hasanah, sehingga kita semua punya kans yang sama, punya kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dan kemuliaan. Karena kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan itu lahir dari ketakwaan. Makanya di Quran Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah engkau kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti takwa itu adalah lahirnya keselamatan. Inna akramakum indallahi atqakum, berarti takwa melahirkan kemuliaan. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka pertanyaannya adalah ketika kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan yang tidak didukung dengan hal yang lain, maka apa yang kemudian menjadi sebab yang mendasar? Takwa ini ternyata kebahagiaannya, keselamatannya, kemuliaannya adalah teguh dalam kebahagiaannya, konsisten dalam kemuliaan dan keselamatannya dalam dua hal, dalam dua keadaan. Artinya orang-orang takwa itu orang-orang yang mempunyai jiwa seimbang dalam keadaan dua kondisi, di mana menjadi takdir Allah, ketetapan Allah, siapapun diri kita manusia hidup ini dengan strata yang memang Allah takdirkan berbeda. Wa fauqa ba'dahum ba'dun darajat. Allah angkat, Allah jadikan di antara manusia satu sama lain tidak sama. Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, agar yang tidak sama itu saling membutuhkan, saling memberikan kemanfaatan. Dalam kepemilikan harta tidak mungkin sama, dalam kepemilikan ilmu pengetahuan tidak akan pernah sama, dalam kedudukan di dunia tidak akan pernah sama, karena ketidaksamaan itu akan membangun simbiosis, saling memberikan kemanfaatan. Dan ketidaksamaan itu karena memang tidak ada pemberitahuan, maka kita boleh berharap yang menurut kita terbaik, dan yang terbaik tidak ada lain adalah ketika semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi khalaqal azwaj. Betapapun kita menghindar dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tetap kita hidup ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadapi dua keadaan, dua kondisi. Dan orang-orang takwa tampil sebagai orang-orang yang berhasil, bahagia, selamat dan mulia di dua keadaan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ketika Allah memberikan gambaran orang-orang takwa adalah orang-orang yang konsisten tetap baik dalam keadaan dua kondisi, as-sarra wad dharra. Keadaan senang, keadaan tidak senang, keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan suka ataupun benci kepada lawan ataupun kawan. Yang ini tidak mudah, hadirin. Makanya kemudian tidak pernah ada batas kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu kita berharap untuk dituntun oleh Allah sampai kepada di mana lahir jiwa yang bisa menerima dalam dua keadaan. Kullaha, semuanya. Semua diciptakan berjodoh. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat, Allah ciptakan waqtilafil laili wan nahar, siang dan malam, azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bunyi doa kita pasti sehat, gak mungkin minta sakit. Tetapi hidup kita akan dihiasi antara sehat dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah dengan bunyi ya Allah berikan keluasan, tidak mungkin kita minta kesempitan. Tetapi hidup kita terus akan dihiasi dengan kesempitan, karena kesempitan itu jodohnya keluasan. Ketika kita minta untuk anak kita minta anak yang soleh. Tidak mungkin kita minta anak yang durhaka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Nuh dengan Kan'an? Apa bedanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh? Sama-sama Rasul, ulul azmi. Kurang apa Nabi Nuh? Tidak ada kurang. Amanar Rasul bima unsila ilaihi. Bagian dari iman kita kepada para Rasul, mereka adalah orang-orang paling dekat dengan Allah, orang-orang maksum. Kurang contoh apa Nabi Nuh? Kurang doa bagaimana? Kenapa Nabi Nuh harus menerima putranya yang Kan'an, yang ketika diperintah untuk naik kapal biar selamat, ya bunayyar kam ma'ana wala takum minal ghafilin. Jawaban anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak mau nurut ke Nabi Nuh naik kapal, bahkan ngomong saya mau naik gunung biar saya selamat. La asimal yaum. Tidak ada yang selamat hari ini illa man rahima rabbi. Apakah Nabi Nuh gagal mendidik anak? Ketika kita menyatakan Nabi Nuh gagal, itu murtad. Karena Nabi Nuh itu Rasul. Sehingga kalau Nabi Nuh tidak gagal, maka kita jangan menganggap Nabi Ibrahim sukses. Karena yang sukses, yang berhasil ataupun yang gagal, itu bukan diukur dengan hasilnya. Sama-sama berhasil ketika menjalankan kewajiban selaku orang tua, berikhtiar dengan maksimal untuk menjadikan anak kita anak soleh. Apapun hasilnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maka tidak ada sia-sia dalam mencari ilmu, walaupun tidak semua menjadi ulama, karena takaran ilmu yang dimiliki hambanya Allah tidak sama, sehingga kemudian dia berstatus sebagai orang alim. Nyatanya semua belajar tapi nggak sama ditakdir oleh Allah jadi ulama. Apakah yang tidak jadi ulama itu sia-sia dalam berproses mencari ilmu? Tidak, karena yang ditimbang oleh Allah adalah maksimal dalam berikhtiar, berproses, dan hasilnya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Ma'asyiral muslimin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laisa bi khairikum man tarokat dunya li akhiratih wa akhiratahu li dunya. Bukanlah orang baik kalian yang ninggalkan dunia karena alasan untuk mencapai akhirat dan meninggalkan lebih-lebih akhirat untuk mencapai dunia. Inilah ajaran keseimbangan. Secara logika bisa kita bayangkan betapa bahagianya orang-orang takwa, betapa beruntungnya jadi orang takwa, betapa mulianya orang takwa karena tidak berubah di kondisi apapun. Kita selamat bisa berbuat baik dengan orang yang baik, tapi belum tentu selamat kita berbuat baik dengan orang yang memusuhi kita. Mampu tidak mampu itu bukan masalah, karena ketika tidak mampu memang nggak mampu. Tetapi ketika membenarkan sikap yang tidak mau berbaikan dengan musuh, itu juga bukan kebenaran. Makanya Nabi Muhammad SAW dominan menghadapi orang-orang yang membencinya dengan akhlak yang terpuji. Tidak mungkin kita sama dengan Nabi Muhammad, tapi itulah orientasi, itulah tolak ukur. Sehingga paling tidak dengan tolak ukur itu lahirlah ketawaduan, lahirlah khaufan wa raja. Seorang ulama mengatakan begini dalam satu makalahnya, apa fungsinya kita memahami itu? Al-mukirru bit-taksiri abadan mahmud wal ikraru bit-taksiri alamatul qabul. Al-mukirru bit-taksir, paham tahu terhadap kekurangannya, itu adalah terpuji. Ketika paham akan kekurangannya lalu ikrar bahwa dia manusia yang penuh dengan kekurangan, itu adalah alamatul qabul, tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alamatul qabul ada di al-mukirru bit-taksir wal ikraru bit-taksir? Karena itu akan melahirkan khaufan wa raja. Kita ini takut dengan Allah nggak dikasih, tapi kita kepingin dikasih, bukan memaksa dikasih. Bukan kecewa ketika tidak dikasih. Kenapa kecewa? Karena merasa kita layak dengan ibadah kita, dengan amal kita. Padahal amal tidak pernah sia-sia, akan ditimbang sebagai penghambaan. Lalu runtuh kemuliaan kita gara-gara kita mengukur amal itu harusnya disesuaikan dengan permintaan yang kemudian menjadi sebuah realita. Ma'asyiral muslimin, maka orang mulia itu orang mulia yang di dua keadaan, baik ketika senang ataupun tidak senang, baik dalam keadaan kenyang ataupun lapar, baik dalam keadaan berlebihan atau dalam keadaan butuh. Orang selamat itu orang yang tidak pernah berubah di dua keadaan, baik sempit ataupun luas. Orang yang bahagia adalah orang yang tidak pernah berubah dengan dua keadaan. Selama kita bahagia di satu keadaan, itu bukan bahagia. Karena setiap orang akan dipertemukan dengan dua keadaan. Selama kita hanya mulia di satu keadaan, bukan orang mulia. Selama kita selamat di satu keadaan, bukan keselamatan. Karena kita pasti bertemu dengan dua keadaan. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
wa ya ghafirat dzunub wal khati'at. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaral muslimin wa khdhul man khadalal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar.